Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
hidupku. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam damai di hati. Terpujilah Tuhan ketika di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita percaya semua hanya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Para pekabung yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah pemakaman dari Bapak John Heri Hebat Senin 6 Januari 2025, tutup usia 57 tahun 2 bulan 15 hari, meninggal pada hari Jumat 3 Januari 2025 pada pukul 22:10 waktu Indonesia Tengah, di tengah-tengah kehidupan keluarga Kuhiba KDI. Untuk itu, dengarkanlah titik-titik acara yang akan kita lalui sebentar. Pertama, ucapan selamat datang keluarga pemangku duka, keluarga Kuhiba KDI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pekabung yang saya hormati dan muliakan, serta saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, dan kita boleh dituntut oleh Tuhan untuk ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga Kuhiba KDI dalam ibadah bersama pemakaman dari Bapak John Heri Hebat. Dan kita percaya bahwa kita ada di saat ini, kita memenuhi undangan dari Tuhan, dan kita percaya juga Allah senantiasa memberkati kehidupan kita. Untuk itu, saya atas nama keluarga besar Kuhiba KDI menyambut kehadiran kita semua dengan penuh sukacita iman, sambil menyampaikan ucapan selamat datang pertama kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Temim Bukit Karno, Pendeta Ibu Dewi Kampung Setengah UPD, yang sebentar akan menata layani pada pemakaman di siang hari ini. Coba selamat datang kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, teman-teman pelayan khusus, Ketua Diaken dari kelompok 1 sampai 13, komisi-komisi kerja, perangkat pelayanan, Panji Yosua, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah meringankan langkah untuk ada bersama di tempat ini, memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Sekali lagi saya atas nama keluarga Kuhiba KDI menyambut kita semua dengan mengucapkan selamat siang, selamat datang, dan selamat kita untuk beribadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk pada acara yang kedua, doa buka, yang akan dituntut oleh Ibu Pendeta Ivon Sangat STH Nyonya Suwawa. Kepada yang terkasih, disilakan. Pemakaman saat ini dengan kita berdoa mohon tuntunan dan pemberkatan Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian begitu indah kasih-Mu Yesus. Itu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu, bila diriku dalam gerilya, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama.
akan memberkati acara ibadah pemakaman dari hamba-Mu Bapak John Harry Kuheba, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hadir pihak gereja, pemerintah, saudara-saudara kami para pekabung, biarlah semuanya boleh terjalani dengan baik, dengan segala sesuatu yang kami pakai dan semua yang turut ada menata layani acara ibadah ini, semuanya tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Sehingga ketika semua boleh berjalan dengan baik, kami nyatakan juga pula hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kini saatnya kami buka acara ibadah pemakaman Bapak John Harry Kuheba hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dilanjutkan dengan sebelum buku kawan itu membuku diundang dengan kasih puji-pujian dari kantor gratifikasi tipe A kelas 1 itu. Diundang dengan kasih karyawan dan karyawati dari kantor Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai
bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sudah jemaat jemaat tetangga bersiap-siap anggota jemaat golongan sebelah. Diundang dengan kasih jemaat-jemaat tetangga, jemaat Genesaret, Genesaret, Nakiri, Bintu, Bang Setru, dan sekitarnya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya.
Selanjutnya dilakukan Dia
Puji-pujian terakhir dari keluarga. Betapa susah hati bila jauh dari ayah bunda, lahir baik tak bercucuran, turut mengakhiri si saudara dan rentang Riwayat hidup Papa Une John Henry Kuheba. Nama John Henry Kuheba. Tempat tanggal lahir Salili 19 Oktober tahun 1967. Pak Une adalah buah hati dari keluarga Kuheba Baruma. Ayah Gustav Kuheba dan Ibu Roslin Baruma. Pak Une adalah anak kedua dari 4 bersaudara, antara lain Yeti Kuheba sebagai anak pertama membentuk keluarga Sangkilang Kuheba. Kedua, John Henry Kuheba yang sekarang telah ada dalam peristirahatan yang kekal. Son Kuheba sebagai anak ketiga membentuk keluarga Kuheba Mangolo. Grisye Kuheba sebagai anak keempat membentuk keluarga Derek Kuheba. Pak Une dalam perjalanan kehidupannya bertemu kemudian jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Getrida Kadeke. Dan pada tanggal 28 Juni tahun 1997 di Jemaat Gemim Nafiri Bitung diteguhkan dalam pernikahan yang kudus membentuk keluarga Kuheba Kadeke.
dikaruniai 2 orang anak yang sangat amat dicintai dan disayangi. Anak pertama diberi nama Marcelino Yosua Hendra Kuheba almarhum, dan anak yang kedua diberi nama Agriven Renai Sanchez Kuheba. Riwayat pendidikan: Pak Unde menamatkan pendidikan di YPK Gemis Pintu Elok Salili, Kecamatan Siau Barat pada tahun 1982. Kemudian Pak Unde menamatkan pendidikan di SMP Negeri Beong Siau Barat pada tahun 1985. Dilanjutkan dengan menamatkan pendidikan di STM Negeri Bitung pada tahun 1988. Riwayat pekerjaan: Pak Une pertama-tama mulai bekerja di PT Perikani Persero Air Tembaga di bagian teknik, seksi dok, dan galangan tenaga untuk membuat dan memperbaiki kapal-kapal kayu. Mulai bekerja dari bulan Februari tahun 1988 sampai bulan Juli tahun 1992. Selama bekerja, Pak Une menunjukkan prestasi yang baik dan taat pada perintah atasan. Dengan keahliannya, Pak Une yang juga bekerja sebagai tukang dan bekerja di bagian konstruksi membangun rumah dan bangunan sejenisnya. Sepanjang karirnya, Pak Une pernah mendapatkan penghargaan dan sertifikat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan menyandang pekerjaan terampil yang disiplin. Pak Une memang dikenal tak kenal lelah dan selalu tekun dengan pekerjaannya. Riwayat pelayanan: Pak Une beberapa kali memberi diri dalam pelayanan di panitia H2RG Gemim Bukit Karang. Pak Une pernah menjadi bagian dari Komisi Pembangunan Jemaat Gemim Bukit Karang. Pak Une menjadi UPK Pria Kaum Bapak Jemaat Kolom 11 selama beberapa periode, dan sampai akhir hidupnya Pak Une masih menjabat sebagai bendahara Pria Kaum Bapak Jemaat Kolom 11. Riwayat sakit: pada awal tahun 2020, Pak Une mulai merasakan sakit pada bagian lutut yang setelah diperiksa ternyata Pak Une mengalami asam urat, dan seiring berjalannya waktu, Pak Une bergumul dengan sakit yang sama. Beberapa kali jatuh sakit, tetap beberapa kali juga mengalami pemulihan. Pada tahun 2022 sampai 2023, keadaan Pak Une membaik. Pada tahun 2024, setelah merayakan ulang tahun yang ke-57 tahun, Pak Une masih dalam keadaan sehat, bercanda dengan keluarga, bahkan dalam kesaksian ulang tahunnya. Pak Une memiliki pengharapan supaya di usia yang baru ini boleh sehat dan kuat dalam Tuhan. Di awal bulan November, ketika Pak Une sementara membersihkan pekarangan rumah, Pak Une mengeluh sakit perut, dan selama 3 hari di rumah, keluarga mencoba memberikan obat-obatan tradisional, tetapi tidak ada perubahan. Setelah hari kelima tidak ada perubahan, maka keluarga membawa Pak Une ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan mendapatkan perawatan selama seminggu. Dokter kemudian mengizinkan Pak Une pulang ke rumah. Keadaan sudah memulai membaik. Baru 1 hari berada di rumah, Pak Une mulai kembali mengalami sakit perut, dan Pak Une sudah tidak bisa menahan sakit yang dialami. Maka keluarga membawa Pak Une kembali ke rumah sakit yang lain, yakni Rumah Sakit Angkatan Laut. Setelah 5 hari berada di rumah sakit, dokter menganjurkan supaya Pak Une dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandau Malalayang. Tetapi Pak Une tepatnya pada tanggal 26 Desember 2024 di pagi hari, secara pribadi meminta pulang ke rumah karena ada saudara-saudara dari Siau termasuk orang tua sementara berkumpul, sehingga Pak Une berkeinginan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga yang sangat ia kasihi. Harapan Pak Une yang besar di hati
sakit itu membuatnya kuat sementara waktu, sehingga bisa bersenda gurau dengan keluarga. Tetapi di hari yang sama pada pukul 10 malam, penyakit Pak Une kambuh kembali, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Angkatan Laut di saat itu juga. Dalam perawatan dokter, sekali lagi dianjurkan supaya Pak Une dirujuk ke rumah sakit Prof. Kandau, Malalaya. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Angkatan Laut, jam 3 dini hari di tanggal 31 Desember di tahun 2024, Pak Une akhirnya dirujuk ke rumah sakit Malalayang dan dirawat di sana. Ketika keluarga besar berkumpul untuk menjenguk Pak Une di tanggal 2 Desember 2025, Pak Une sudah tidak menunjukkan respon apa-apa. Dan di tanggal 3 Januari, dokter menganjurkan kepada keluarga supaya Pak Une melakukan cuci darah. Dan proses ini dilakukan di jam 9 pagi di hari itu juga. Belum sampai 1 jam proses cuci darah dihentikan karena HB Pak Une turun 6,5. Sehingga Pak Une dikembalikan ke ruangan perawatan. Pada saat itu Pak Une tetap tidak menunjukkan respon sama sekali. Dalam masa-masa itu, keluarga tetap saling menopang dalam doa dan membisikkan kata-kata penguatan ke telinga Pak Une. Ketika berkonsultasi dengan pihak rumah sakit, dokter menganjurkan supaya keluarga mencari 4 kantong darah sambil menunggu kestabilan kondisi dari Pak Une. Keluarga pada akhirnya berhasil mendapatkan 3 kantong darah, tapi kondisi Pak Une semakin menurun dan drop. Sehingga walaupun semua sudah siap untuk melakukan cuci darah kembali pada Pak Une, tetapi kondisi Pak Une tidak memungkinkan untuk dilakukan cuci darah kembali. Di tengah-tengah harapan keluarga besar dalam ketetapan dan pemeliharaan Tuhan, pada hari yang sama, pada pukul 22.30, Pak Une menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Prof. Kandau, Malalaya, meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak, orang tua, saudara bersaudara, dan semua orang yang mengasihinya. Keluarga mengimani bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya, karena Dia adalah Allah, Sang Pemilik kehidupan, terlebih khusus bagi setiap orang percaya. Demikian riwayat hidup dari Pak Une. Selamat jalan suami yang terkasih. Selamat jalan Papa yang terbaik. Selamat jalan kakak kami, adik kami, anak kami, saudara kami. Jeripayamu dalam Tuhan tidak akan berakhir sia-sia. Tuhan menyambutmu untuk duduk sehidangan di meja perjamuan Tuhan di surga yang bakar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Allah Tritunggal. Terima kasih. Keadaan melupakan mereka sesudah kedukaan mereka. Kita masuk pada poin kelima, sambutan penghiburan. Pertama, mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Yamin Bukit Karma Angkatan Turunan 2 yang akan disampaikan oleh Penat. Kami di hati kita mengucapkan bersyukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus boleh mempertemukan kita semua di bangsa duka cita, bahkan di tengah-tengah limbangan air mata duka. Keluarga besar Uheba Berumah, keluarga besar KDK Pengiliran, dan keluarga Uheba KDK. Atas meninggalnya orang panggil lebih akrab Une Heri, dari orang sebelah Pak Une Heri, di usia yang 57 tahun 2 bulan 15 hari. Oh, masih sibuk, tapi sudah lama. Yang kedua Ibu Lurah, Pak Deten 2, Ibu Sofia Pemun, SPSI, dan seluruh
Yang kami hormati, kami kasihi Kadin di Balai Pemakaman ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Bukit Karmel, Kakenturan 2 Wilayah Bintang 1, Ibu Pendeta Rebi, kamu telah bisa pilih bersama dengan Pak Jansen yang hadir, teman-teman Badan Pekerja Majelis Jemaat Kota Baru, tapi syukur ada yang Kota Baru juga di jauh di luar daerah sudah hadir, sudah jenguk-jenguk, karena boleh di FP, siapa sudah berangkat. Orang bersyukur di bangsa Luka ini orang boleh baku dapat. Juga yang saya hormati kasihi pimpinan gereja atau pelayan Tuhan, penatua diaken dari jemaat-jemaat tetangga, pimpinan jemaat gereja dari denominasi gereja yang kejadian seperti ini luar biasa itu. Mobilisasi pasukan dalam membantu keluarga yang berduka cita. Dia utang pelayan sesuai mati. Sampai muka situ bupati so bingung pala dia ini. Mudah dia tembaga ini anda. Jadi itu yang kami apresiasi juga ketika pembuatan bangsa. Biar dia meninggal jam 10 lebih, boleh. Tapi malam itu juga langsung ada gerakan pembuatan bangsa. Tentu sebagai yang banyak yang ada di atas. Semuanya saya simpulkan kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang berduka cita, mulia ini UNEP senyum. Tidak ada raut wajah yang lupa asam begitu. Karena orang memang orang baik, Bapak UNEP. Tapi ini semua anak buah so pergi, tinggal bahas kepala bahas. Bersyukur Pak, ya. Sehat masih kuat. Tapi itulah kan terkadang anak buah setengah mati lekor kepala bahas buah. Bahas selera banyak tinggi, selera dulu itu. Tapi ya itulah orang bergaul dengan Pak UNEP yang luar biasa. Sampai di terakhir pembangunan menara 2015 sampai dengan di panitia hari raya gereja. Bahkan sampai di Oktober, November orang masih membangun atau memedahi rumah untuk kostor, Pak UNEP masih tetap ada dalam kerja bakti. Dan salah satu bahas yang DP alat-alat lengkap, Bu, Pak UNEP. Banyak bahas cuma minta alat pinjam. Jadi karena itu apresiasi Pak UNEP. Kalau kerja bakti, semua bawa. Mobil askar, bor, apalagi bor itu set banyak kali itu bor. Kalau mau pinjam untuk gereja, sekarang ini Pak UNEP. Sebelah harapan dengan keluarga dari semua kemudian orang di Pekar nih biar jauh-jauh dah nih. Orang pada dua nih di sini. menyaksikan bagaimana kalau orang banyak orang tua semua lihat bagaimana dilaksanakan di dunia tersebut. Tapi bagi orang tua baru 2 bulan lalu 8 tahun di usia yang cukup di masyarakat dan di tengah-tengah jemaat Bukit Karmel tentu menjadi contoh yang baik bagi kita semua untuk orang lanjutkan. Terlebih anak yang kasih yang juga luar biasa bagi pemuda yang begitu aktif dalam persekutuan dan mendukung setiap program pemuda jemaat sampai berprestasi baik di arah jemaat sampai di sinode. Kami terlalu siksa jadi jalan yang terbaik Tuhan menyembuhkan dari penyakit walaupun rasa berat, rasa sulit untuk menerima kenyataan, tetapi sebagai orang percaya pada meyakini bahwa waktulah yang membedakan orang untuk hal seperti yang dialami oleh
Karena sebagai saya terasa kematian adalah hal yang berat. Namun hidup ini adalah sebuah misteri bagi kita. Oleh karena itu, ketika masih hidup, mari kita melakukan apa yang baik di tengah-tengah hidup masyarakat dan dunia, hingga kita meninggalkan di kemudian orang meninggalkan amal. Jadi karena itu pada kesempatan ini sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Umum Bukit Karmel, jemaat anggota Kolom 113 perangkat pelayanan turut sepenanggungan dengan keluar khusus kepada gereja yang adalah sumber penghiburan sejati bagi kita semua, bagi keluarga, itu senantiasa meluatkan keluarga, menghibur keluarga pasca sepeninggal daripada almarhum. Ya, shalom untuk kita semua. Dan kami akan menyerahkan santunan duka dari Jemaat Bukit Karmel untuk keluarga yang berduka cita. Mohon saja dari Ibu Bendahara Jemaat, Ibu yang perkabungan yang mulia dan terhormat yang kami hormati yang akan menata layar ibadah kita saat ini dalam acara pemakaman Ketua Badan Pekerja dan yang kami hormati Pak Rizka, seluruh pendeta-pendeta yang berhadir dari rekomendasi gereja-gereja yang ada di kota itu, dan gembala yang hadir, rekan-rekan yang khusus yang ada kematian laki-laki di Jemaat Bukit Karmel dan Jemaat Karmel yang ada bersama kita, termasuk Ketua Presiden Bapak dari Indonesia itu gelap kita keluarga Uheba KDK, Ibu Gatrida KDK, istri dan anak Griffin Uheba, dan seluruh keluarga besar yang ada saat ini. Para pejabat sipil TNI dan Polri yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu demi satu, kalau kita disebutkan mungkin sampai besok lagi karena terlihat banyak pejabat. Yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu para penabung sendirian. Dia mau berinteraksi, dia mau bergaul dengan orang lain, dan dia hadir di tengah-tengah orang banyak. Hal ini dilakukan oleh keluarga. Sehingga kita reken tadi ada anak. Diwajibkan ada dua hal yang perlu. Kalau kita orang beriman, persekutuan gereja, di mana saja kita berada, atau begitu juga yang umat Muslim dalam persekutuan lain. Ada satu yang terlewatkan, saya catat sendiri. UNE ini terus terang, waktu saya dulu sempat nonjok dari Lurah Bitung Tengah dan jadi kepala seksi dan saya pengabdian di RT Pateten 3. Waktu itu lurah bersatu Makangse karena kita sekjen di situ, jadi kita tahu. Dan saya ingat persis UNE kasihan. Orangnya rajin, supel dan bergaul, bahkan benar-benar totalitas. Dia memberi diri untuk mengabdi bagi lingkungan saat itu bagi kelurahan Pateten 3. Sempat ya, UNE ini kita ingat sekarang mantan Allah yang baru meninggal lagi, Pak Slamet,
Dua mendedikasikan diri, memberi diri di Paten 3 sebelah pada wilayah itu wilayah kecamatan Resa. Tapi waktu itu Pak Debu Yosef Cemar di Nazaret, kami daripada yang lain yang memberi diri, orang yang memberi diri itu kan belum sama dengan sekarang berharap gaji, ada insentif dulu, ada insentif pada nanti. Untungan 3 bulan 1 kali. Untungan 3 bulan 1 kali pun 100.000 kita kasih. Itu yang nak memberi, yang nak berharap itu, tapi benar-benar memberi diri untuk kemajuan kota itu, kemajuan kecamatan bahkan lingkungan masyarakat. Ini yang perlu kami memberikan satu kesaksian sejarah sebagai pemerintah yang ada. Karena tadi sudah di satu kesaksian sejarah dari gereja oleh Sek Jemaat Usia kami sudah memberikan kesaksian bahwa benar-benar ini telah memberi untuk kemudian melakukan pembangunan gereja dan untuk masyarakat, untuk kota yang terlibat lingkungan masyarakat atas segala budi baik memang terkenal orang baik, atas segala dedikasi, atas segala apa yang punya taburkan di dunia ini yang diberikan, kami tidak membalas. Kami berdoa Une adalah seorang yang berman kepada Tuhan, dia ada bersama Bapa bersama. Sebagaimana kita Roma berkata, jika kita percaya bahwa Kristus telah mati, maka kita percaya juga bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Di balik peristiwa kematian ada satu janji keselamatan bagi kita orang-orang percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Sekali lagi dalam tanda kutip selalu kita mengingatkan bagi orang-orang yang percaya. Hanya percaya dengan waktuan kita sebelum atau sampai juga memang. Karena itu kami meyakini keluarga adalah orang percaya, Uni adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diberikan tempat yang layak di sisi surga. Bersama dengan anak Marcelino, sulit sekali bagi keluarga untuk menghadapi ini. Tidak selalu dengan apa yang Marcel tahun lalu, tapi kali ini apa? Karena itu keluarga dibutuh, ya, tidak anak Gregi dan opa pada seluruh keluarga. Serahkanlah beban kehidupan, dia akan masuk sehingga kita dikuatkan dan dimampukan menghadapi hari-hari. Di balik peristiwa kematian ada doa dan harapan kita semua bagi keluarga senantiasa dimampukan untuk izinkan saya selaku pemerintah yang ada di Kota Bitung, pemerintah yang ada di Kecamatan Alkambaga, bahkan di Kelurahan Batu Jember, ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan pemerintahan. Saya melihat tadi cuaca hujan, ya, sudah mulai beberapa hari hujan-hujan. Kemarin kita terus terang juga nelayan, kedua masa-masa di hujan. Karena nelayan ada beberapa bukan orang di sentrum, ya, termasuk kita bagi Togolok kemarin dari bukan. Saya melihat cuaca memang hujan. Karena itu kami berharap bagi masyarakat yang ada, mohon maaf kalau RT mungkin belum ada SK, itu belum ada siapa yang akan bertugas di tahun 2025, tapi berharap para RT yang lama untuk tetap terus semangat membantu pemerintahan yang ada, termasuk di kelurahan, apalagi di daerah perbukitan begini, yang kami berharap tolong jaga jangan sampai terjadi erosi, ya, ketika hujan airnya menimpa, ya, longsor menimpa rumah-rumah yang ada di bawah bukit, ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan sampai kurang saluran air itu yang menghambat saluran air mengalir sampai ke laut, akhirnya mengakibatkan banjir. Karena itu sekali lagi selaku pemerintah kami berharap ada kerjasama, ya, kita terus bersama dengan masyarakat, elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, bersama dengan pemerintah, Karang Taruna dan lain sebagainya, dan seluruh sampai lapisan bawah masyarakat untuk senantiasa bersama-sama melaksanakan kebersihan, menjaga tata alam ini supaya bagus, jangan sampai terjadi longsor. Karena di daerah sekitar sini, lurah kebanyakan lurah Sopi melapor longsor menimpa keluarga ini, begitu pohon-pohon taruku
hukum menimpa keluarga. Banyak sekali kita dengar lihat laporan dari tahun lalu bahwa sering kali mampu, karena itu mengharapkan. Dan kemudian terpilih wali kota dan wakil wali kota yang baru. Tentu ada doa dan ada harapan untuk pemimpin kita yang baru. Mari orang senantiasa bersama-sama ya menopang pemerintahan yang baru yang nanti akan dilantik kalau tidak salah tanggal 10 Februari 2025. Pak Wali Kota terpilih Hengki Honanda Skeda, tapi keluarga terpilih dan Hengki. Topangan doa akan topangan dari berbagai macam bidang. Terus galakan penuh semangat. Nah, dua ini atau kecamatan dari lembaga ini bahkan kecamatan yang lain serta wali kota ya berharap juga bahkan kecamatan Esa. Dari mana saja kita berada untuk satu pemerintah yang ada di Kota Bitung, karena belum terlambat menyampaikan banyak selamat bagi kita semua yang telah merayakan sukacita perayaan Natal sukacita di tahun baru 1 Januari 2025. Biarlah kita senantiasa selalu dikuatkan dan dimampukan untuk tetap terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai orang percaya maupun dalam tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang lain untuk tetap berkarya dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kehidupan keluarga yang memangku cita bahkan kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama hidup yang Tuhan mengurakan. Pakai titik tu ema, pakai nani mangina, pakai tuang, pakai wiran, pakai umure, pakai lawe, sanciote sampai mati sebangun dalam berbagai bidang untuk kemajuan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, damai di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat serta saudara sekalian. Nats pembimbing terambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya dalam rumah Bapa.
Philip Kuhema di usia 57 tahun 2 bulan 15 hari. Keluarga sungguh merasa kehilangan, keluarga sungguh merasa bersedih dan berduka. Karena itu mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan sumber penghiburan dalam mereka melanjutkan menjalani dan menghadapi kenyataan bahwa saat ini mereka harus terpisah untuk selama-lamanya dengan orang yang sangat mereka cintai dan kasihi. Tetapi di tengah-tengah gumul duka cinta yang mendalam, hari ini juga keluarga bersyukur karena adik dari almarhum Bapak Son Philip Kuhema, Tuhan boleh tambahkan setahun usia, sehingga boleh membilang usia yang ke-51 tahun. Suka duka Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kami, menunjukkan bahwa Tuhan selalu baik dalam perjalanan hidup kami. Dan karena itu dalam persekutuan ibadah pemakaman saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu kami butuhkan di siang hari ini, sehingga firman ini memotivasi, memberikan kekuatan, semangat, penghiburan baik bagi keluarga yang berduka, tapi juga akan menyemangati dan memotivasi kami semua yang hadir, bahkan juga akan menyemangati Bapak Son Philip Kuhema dalam menjalani kehidupan di usia yang baru hari ini 51 tahun. Berfirmanlah Tuhan, karena kami yang hadir telah siap mendengarkan tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati ikatan-ikatanku, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman-Nya, dan diberkati kita yang bukan hanya mendengar, tapi yang mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Disambut pujian dari seluruh pelayan khusus. Kuhema Kadenge, Bapak Ibu yang diberkati, yang boleh ada hadir di tempat ini tanpa diundang keluarga, tapi diundang oleh Tuhan, sepenanggungan dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, ada satu peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia
mati meninggalkan nama. Artinya seseorang yang meninggal pasti akan dikenang dari perbuatan-perbuatannya semasa dia masih hidup. Orang yang dikenal sangat baik dalam pergaulannya, ramah kepada semua orang, suka menolong, suka membantu, sangat rajin beribadah, sangat rajin terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja dan pemerintah. Maka ketika dia meninggal, orang akan spontan bilang, kasihan orang baik-baik, nyandak sangka cepat sekali Tuhan ada panggil. Atau pendengar berita, pasti orang akan bilang, kasihan baik sekali itu orang ada meninggal. Bahkan mungkin di FB orang langsung memberikan komentar, selamat jalan orang baik. Itu kalau orang baik yang meninggal. Coba jom yang meninggal, orang yang DP hidup selalu bikin kacau. Pokoknya kalau ada dia, nggak pernah mau aman. Apalagi kalau ada acara-acara, baik acara suka, acara duka, kalau ada dia pasti kacau. Suka sekali mengancam orang, suka sekali bapak curi, melakukan banyak kejahatan. Ketika orang seperti itu dipanggil oleh Tuhan, maka pasti orang pendengar, apakah orang bilang kasihan dia sudah meninggal. Maka yang pasti orang mendengar bahwa orang seperti itu meninggal, secara spontan orang akan bilang syukur jo dia sampai mati, supaya tidak jadi kacau di kampung. Atau ketika dengar orang seperti itu meninggal, seringkali bukan kata kasihan tapi katulah untuk dia mati, supaya tidak bikin kacau setiap kali orang ada acara atau bikin rusak ini kampung. Saudara-saudara, akan banyak kata-kata yang lain yang akan orang sampaikan walaupun orang seperti itu sudah pergi meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, semua orang pasti akan meninggal. Namun semua orang akan meninggalkan jejak yang berbeda-beda di dalam sejarah hidupnya. Ada yang meninggal dengan meninggalkan kenangan yang indah, keteladanan yang baik, sejarah hidup yang baik, seperti almarhum Bapak John Henry Kuhema. Tapi juga ada yang meninggal dengan meninggalkan sejarah hitam, bahkan juga meninggalkan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi Mazmur 116 ayat 15 sampai 16 berisikan pengakuan iman pemazmur tentang Tuhan yang selalu setia, yang selalu memelihara, dan yang selalu menolong pemazmur dan umatnya. Pemazmur percaya bahwa dalam perjalanan kehidupannya dia terus merasakan akan pemeliharaan dan janji Tuhan. Karena itu dasar pengharapan pemazmur ketika dia menjalani hidup di dunia ini, dia benar-benar hanya meletakkan itu kepada Tuhan. Sebab pemazmur mengalami sendiri betapa Tuhan begitu baik, betapa Tuhan yang telah meluputkan dia dari begitu banyak ancaman, betapa Tuhan yang sudah memampukan pemazmur untuk tetap tenang meskipun
hamba Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dalam kesaksian imannya lewat pembacaan tadi, dikatakan dia akan mengangkat piala keselamatan bagi Tuhan. Ia akan menyerukan nama Tuhan. Bahkan dia pun berjanji akan membayar nasar kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Itulah komitmen, itulah janji iman pemazmur yang mau selalu hidup, yang mau selalu mengasihi akan Tuhan Allah dalam perjalanan hidupnya. Dan pemazmur yakin jika itu yang dia lakukan, maka ketika dia pun akan meninggal, dia percaya kematiannya sangat dihargai oleh Tuhan. Karena itu di ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, Tuhan itu sangat menghargai kematian semua orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, bukan hanya lewat perkataan. Tuhan tuntut orang mengasihi Tuhan lewat tindakan dan perbuatan. Sebab percuma orang mengasihi Tuhan dan gereja tidak pernah masuk gereja, nanti masuk hari Natal. Percuma orang mengasihi Tuhan kalau orang masih mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Percuma orang mengasihi Tuhan kalau orang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, itu berarti orang akan berupaya membuat senang Tuhan di hati. Orang akan berupaya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika orang mampu mengasihi Tuhan, maka ketika orang menghadap Tuhan lewat peristiwa kematian, maka kematian kita akan dihargai oleh Tuhan. Dan jika kematian kita dihargai oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang maha. Sebaliknya, jika dalam perjalanan hidup kita tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang hanya bilang mengasihi, tapi orang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu sama dengan kehidupan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang dalam perjalanan hidupnya lebih banyak bikin itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dipastikan kalau orang dalam hidup ini tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka kematian kita tidak akan dihargai oleh Tuhan. Nah, kalau orang kematian saja tidak dihargai oleh Tuhan, jangan mimpi dan jangan pernah berharap orang akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Saudara-saudara, saat ini bukan hanya keluarga Kuheba Kadeke yang berduka, tapi yang pasti jemaat, orang yang begitu baik, yang sudah mendedikasikan hidupnya bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk jemaat. Benar yang sudah disaksikan oleh sekretaris jemaat tadi, bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana keterlibatan langsung almarhum dalam setiap kegiatan di gereja. Kerja bakti apapun, hujan, panas, Pak Une ini selalu ada memberi diri dalam setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kerja bakti, tapi juga kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh jemaat. Tidak pernah protes dengan apapun kegiatan yang dilakukan oleh jemaat. Yang pasti setiap ada kegiatan, kalau Pak Une ini sehat, pasti akan terlibat dalam setiap kegiatan. Bahkan pun ketika
fisiknya tidak seperti orang normal, tapi kerajinannya melebihi fisik orang-orang yang normal. Bahkan terakhir pekerjaan pembangunan rumah postor di tengah-tengah kelemahan fisik Pak Une tetap memaksa kerja bakti sampai pada akhirnya harus pusing dan kami bujuk untuk pulang, tapi Pak Une tetap terus bekerja sampai sore. Luar biasa pemberian diri dari seorang Papa Une Heri. Saya mengenal almarhum, kami pendeta percaya di usia 51 tahun Bapak Son pasti akan diberkati oleh Tuhan, akan selalu diberi kesuksesan dan keberhasilan, karena laki-laki untuk anak-anak tinggal Bapak Son tinggal berpikir. Karena itu tetaplah jalin kasih sayang, baku-baku baik, baku-baku sayang, karena itulah yang pasti sangat diharapkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ini Pak Une, panggilan akrab kita semua, tidak lagi mengalami sakit dan derita. Tuhan telah merangkulnya dalam keabadian. Beri sakit yang dia rasakan tidak lagi dia alami. Tanggung jawab di dunia, tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab di jemaat, tanggung jawab dalam masyarakat sudah diselesaikan oleh Pak Une dengan dalam kebersamaan, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga. Karena itu serahkanlah duka cita ini kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan mampu mengubah duka cita ini menjadi sukacita di dalam Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa kebenaran firman. Dan dalam persekutuan ibadah pemakaman di siang ini, Tuhan sudah diingatkan kami kematian orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga bagi orang tua, baik keluarga Kuheba Baruma, keluarga KDK Pangalera, sepeninggal anak yang mereka cintai dan kasihi. Tuhan terus hiburkan keluarga mereka, sekalipun mereka tidak lagi didampingi sosok anak yang sangat mereka cintai, tapi kami percaya kasih Tuhan akan terus ada menyertai, menjaga, menolong, menguatkan dan menghiburkan orang tua, baik keluarga Kuheba Baruma maupun keluarga KDK Pangalera.
Demi kami percaya mereka akan tetap ada dalam kasih Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga sekalipun mereka tidak lagi didampingi sosok kakak, sosok adik yang mereka cintai, usia 51 tahun, sehat, kuat, umur panjang, sukses dan keberhasilan Tuhan berikan buat kami, Bapak Sopir Hebat. Sekalipun di usia yang baru ini dia harus menerima kenyataan pahit, kakak yang terkasih harus pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tapi kami percaya Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tenang. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, takkan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjadi, tangan Tuhan yang pegang. mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh almarhum Bapak John Heri Kuheba yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jenazah kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Dipersilakan duduk, ibadah di rumah duka sudah selesai. Segala cobaan yang kamu alami adalah kebenaran manusia. Tetapi Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu mencobanya, Dia akan memberi jalan keluar juga, supaya kamu dapat menangnya. 1 Korintus 10 ayat 6. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ke-8, penutupan peti jenazah. Bagi Bapak Ibu
Kita akan masuk dalam titik acara yang ke-9, peletakan karangan bunga. Pertama disilakan kepada istri tercinta. Ibu Getreda Kadeke. Peletakan karangan bunga yang kedua dari anak yang terkasih, Agreven Kuheba. Peletakan karangan bunga yang ketiga dari orang tua, kakak beradik oleh Bapak Son Philip Kuheba. Dari saudara ipar Ibu Trensen Kadeke. Dari Badan Pekerja Majelis Jemaat oleh Sekretaris Jemaat Penatua Bapak Dikson Damen. Pelayan khusus kolom 11 oleh Ibu Penatua Juliana Leru Pereira. Dari pemerintah Ibu RT, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Penatua Pemuda Saudara Andika Anugrah Leru STH. Karena rancangan pemeliharaan Tuhan Allah berlaku bagi setiap kita, terlebih khusus bagi orang-orang percaya, baik di masa-masa senang dan tenang, tetapi juga berlaku di masa-masa sukar dan sulit. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Kuheba Kadeke yang ada dalam kumpul duka cita, kita selalu meyakini dan percaya bahwa kasih rancangan daripada Allah Tritunggal berlaku bagi kehidupan keluarga ini. Maka kami mewakili keluarga Kuheba Kadeke tentunya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Utami Bukit Karmel, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan diaken yang sudah senantiasa mendampingi keluarga dari masih mau dirawat di rumah sakit bahkan dalam ibadah-ibadah. Terima kasih kepada pendeta biasa Cinta Saburan SPDK yang boleh menjadi kadin dalam ibadah penghiburan yang pertama, pendeta Ivon Sawasana STH yang boleh menjadi kadin dalam ibadah malam penghiburan yang kedua, dan pendeta Dewi Kamuka Lampung STH MPD yang boleh menjadi kadin dalam ibadah pemakaman di saat ini.
mengucapkan terima kasih kepada pembawa sambutan mewakili pemerintah yang telah disampaikan oleh Penatua Felix Mengke SMSI. Terima kasih kepada pembawa sambutan mewakili BPMJ, Sekretaris Jemaat Gemi Pengkarmel Bapak Dinson Dame. Mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang boleh terlibat dalam pelayanan, kebordis dari ibadah penghiburan malam pertama, kedua, dan ibadah pemakaman, serta singers yang boleh membantu pelayanan yang ada. Mengucapkan baik terima kasih kepada keluarga besar Ibadah Rumah dari Siau, Manado, dan sekitarnya. Mengucapkan baik terima kasih bagi seluruh pelayan duka yang boleh setia mendampingi dan menghibur keluarga dari ibadah malam penghiburan yang pertama, malam penghiburan yang kedua, bahkan sampai di saat ini. Terima kasih bagi saudara-saudara yang boleh membantu membuat bangsal duka cita ini, koki-koki, bahkan saudara-saudara yang boleh menyumbang waktu, tenaga, barang, bahkan partisipasi untuk membantu keluarga. Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Budi Mulia, Rumah Sakit Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Kelung 11, seluruh Jemaat Gemi Bukit Karmel, jemaat tetangga, masyarakat tetangga, bahkan pemerintah yang ada. Sekali lagi kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Kiranya Allah Tritunggal yang akan senantiasa membalas berkat melimpah bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari Bapak John Heri Kuheba, maka sekarang ini kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Mari secara bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namanya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami orang segala dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang lepaskanlah kami dari Engkau yang dan kuasa sampai selamanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Ada Kota yang Indah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permainan. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permainan. Allah Bapa menjaga engkau. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji